Hal inilah yang sangat-sangat luar biasa yang membedakan dari pandangan lain Namo Buddhaya. Tepatnya tanggal 16 Februari tahun 2022, umat Buddha memperingati Hari Raya Magha Puja bertepatan saat bulan purnama di bulan Magha, karena peristiwa ini memang terjadi di bulan purnama. Jika di Indonesia biasanya jatuh pada bulan antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Agama Buddha mengenal 4 hari raya, yaitu Waisak, Asada, Katina, dan Magha Puja. Magha Puja adalah hari yang sangat bersejarah, di mana pada hari ini, pada hari raya ini, memperingati 4 peristiwa yang sangat-sangat istimewa, yang disebut sebagai Caturangga Sanipata. Dikatakan istimewa karena peristiwa ini jarang sekali terjadi. Peristiwa tersebut adalah berkumpulnya 1250 biku. Mereka datang tanpa diundang dan tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Mereka semuanya adalah arahat yang memiliki 6 kemampuan batin atau kesaktian, yaitu abinya. Mengenai 6 kesaktian bisa dilihat di atas ya. Dan seluruhnya ditahbiskan sendiri oleh Sang Buddha. Sang Buddha juga memberikan penegasan bahwa sekitar 3 bulan ke depan beliau akan parinibbana atau wafat. Nah, pada kesempatan agung itu Sang Buddha menerangkan prinsip-prinsip ajaran, prinsip-prinsip peraturan untuk para biku yang disebut sebagai Owada Patimokkha. Mengapa 1250 biku dapat berkumpul walaupun tanpa diundang atau tanpa kesepakatan sebelumnya? Hal ini terjadi karena mereka memang memiliki kemampuan batin atau kesaktian, yaitu abinya. Seperti dapat melihat jarak jauh atau melihat alam-alam yang halus, dibacaku. Dapat mendengar jarak jauh atau mendengar suara-suara dari alam lain, dibasota. Dan memiliki idi-widi, contohnya bisa terbang, jalan di atas air, dan sebagainya. Makanya sangatlah wajar bila para biku sebanyak 1250 biku dapat berkumpul bersamaan pada peristiwa Magha Puja tersebut. Pada peristiwa ini, selain 4 peristiwa, Sang Buddha juga memberikan gelar kepada siswa utamanya, yaitu Biku Sariputta dan Biku Moggallana. Sebagai siswa utama Sang Buddha, Biku Sariputta dikenal sebagai biku yang memiliki kebijaksanaan paling unggul di antara murid-murid Sang Buddha. Dan Biku Moggallana adalah siswa yang paling unggul dalam hal abinya atau kesaktiannya dibanding biku-biku murid Sang Buddha yang lain. Sang Buddha memabarkan Owada Patimokkha yang terdiri dari 3 syair. Yang syair pertama adalah kesabaran merupakan pelaksanaan dhamma yang tertinggi. Nibbana adalah yang tertinggi. Jika seseorang masih menyakiti atau melukai orang lain, maka sesungguhnya dia bukanlah seorang pertapa atau samana. Nah, penjelasan ini disampaikan Sang Buddha, memang pesertanya, katakan begitu, pendengarnya adalah para biku. Kemudian yang kedua adalah janganlah berbuat jahat, banyaklah perbuatan baik dan sucikan hati atau pikiran. Yang syair ketiga, tidak menghina, tidak menyakiti,
mengendalikan diri selaras dengan patimokkha atau peraturan, makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, hidup di tempat yang sunyi, berusaha melatih samadhi. Inilah ajaran para Buddha. Jadi tidak hanya ajaran Buddha Gautama, tapi Buddha-Buddha sebelumnya inti ajarannya adalah seperti itu. Jadi sahabat siswa Buddha, makna dari bait-bait tersebut adalah dikatakan sebagai kesabaran merupakan pelaksanaan dhamma tertinggi, nibbana adalah tertinggi. Yang tertinggi, jika seorang masih menyakiti atau melukai makhluk lain, maka sesungguhnya dia bukanlah seorang pertapa atau samana. Artinya kesabaran adalah ketenangan dalam menghadapi permasalahan batin dan jasmani. Kesabaran sendiri dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kesabaran jasmani. Contohnya mempunyai kesabaran pada saat menghadapi rasa lelah, sakit, lapar, ataupun haus. Yang kedua kesabaran batin. Misalnya kesabaran pada saat disakiti orang lain, kesabaran pada saat difitnah, dimarahi, ataupun kesabaran pada saat dihina atau dicela, serta kesabaran dalam menghadapi nafsu keinginan. Hal inilah yang dikatakan sebagai pelaksanaan dhamma tertinggi, dan nibbana adalah pencapaian dari dhamma yang tertinggi, yaitu padamnya nafsu keserakahan, nafsu kebencian, dan kebodohan batin. Kemudian maksud bait kedua, jangan berbuat jahat, banyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Ini ajaran para Buddha. Hal inilah yang sangat-sangat luar biasa, yang membedakan dari pandangan lain. Dalam ajaran Buddha, kita tidak hanya diminta untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi harus menambah kebaikan. Di samping itu juga harus mensucikan hati dan pikiran. Nah, Sang Buddha juga memberikan solusi bagaimana cara mensucikan batin, yaitu dengan cara meditasi. Ini yang membedakan dari pandangan-pandangan lain. Jadi sangat luar biasa bahwa ajaran Buddha adalah tidak melakukan kejahatan, banyak berbuat baik, dan sucikan hati dan pikiran. Ini inti ajaran Buddha. Dan selanjutnya bait ketiga adalah tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri selaras dengan patimokkha atau peraturan, makan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan, hidup di tempat yang sunyi, berusaha melatih samadhi. Inilah ajaran para Buddha. Kata patimokkha memang menunjuk kepada peraturan para biku atau kebikuan, dan khotbah ini memang ditujukan kepada para biku. Namun bagi umat awam, 5 latihan moral atau Pancasila Buddhis ataupun 8 latihan moral yaitu Atasila bukan berarti sebenarnya umat awam tidak harus menjalankan sila-sila tersebut. Tapi memang dalam patimokkha ini di dalamnya ada yang untuk umat awam, yaitu Pancasila dan Atasila tadi. Moralitas adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang menjaga perilaku, perbuatan, dan ucapan seseorang. Kemudian makan secukupnya, yaitu makan untuk tidak berlebihan dan dengan penuh ketenangan untuk mencegah rasa serakah, kemelekatan pada makanan. Secara khusus dalam peraturan patimokkha terdapat aturan-aturan yang memang mengatur tentang makanan dan cara makan yang pantas bagi para biku. Dan kita diharapkan untuk menyukai kesunyian, tinggal di tempat yang sunyi guna mendukung pelaksanaan meditasi. Karena meditasi ini sangatlah penting dalam ajaran Buddha, di mana seseorang bisa mencapai tingkat kesucian, mengendapkan kotoran
mengendapkan kekotoran batin adalah dengan cara menjalankan meditasi. Jadi sahabat siswa Buddha, ini sangat luar biasa, di mana pada momen Magha Puja ini adalah hal yang luar biasa, di mana 1250 biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat itu masih berbondong-bondong, masih mendatangi wihara untuk bertemu dengan Sang Buddha. Karena kita dikasih contoh oleh para arahat yang sudah suci ini tadi ya, biku 1250 biku, kita sudah dikasih contoh oleh 1250 biku, walaupun sudah mencapai tingkat kesucian arahat, beliau masih datang ke wihara bertemu dengan Sang Buddha. Pernah saya sampaikan pada konten sebelumnya bahwa hancurnya agama Buddha, ditinggalkannya ajaran Dhamma, ajaran Buddha salah satunya adalah ketika dalam Saddhamapati Rupaka Sutta bahwa ajaran Sang Buddha ini suatu saat akan ditinggalkan, salah satunya jika umatnya sudah tidak mau lagi untuk menghormat kepada Buddha. Salah satu penghormatan kepada Buddha tentunya adalah dengan cara ritual, yaitu sembahyang ke wihara, baik sembahyang di rumah maupun di wihara. Jadi sahabat siswa Buddha, momen Magha Puja adalah sebagai cermin bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Apakah kita sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya? Demikian sahabat siswa Buddha, saya akhiri. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.